Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik hari ini, Tuhan yang mengubah kehidupan. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Nah teman-teman, saya Kristen sejak kecil, mungkin sejak dalam kandungan mami saya. Tapi walaupun saya Kristen sejak kecil, belum mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga Kristen saya itu hanyalah Kristen turunan atau Kristen KTP. Jadi jika tiap ada masalah, saya selalu kelilingan jalan tol atau keluar masuk mall. Dan perkataan yang keluar dari mulut saya selalu perkataan yang sia-sia. Nah kalau orang tidak kenal secara pribadi, pasti orang tersebut akan percaya apa yang saya ucapkan itu. Hidup saya tidak tertib teman-teman. Maka jangan bermimpi jika akan menerima berkat dan diberkati seperti yang dijanjikan Tuhan dalam firman-Nya. Dan saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini sesungguhnya tidak ada yang kebetulan. Semua sudah direncanakan dan diatur oleh Bapa Yahweh. Bahkan Bapa Yahweh tahu benar rencananya buat hidup saya dan teman-teman. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, dan untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Saya tidak pernah mengira akan dapat seperti sekarang ini teman-teman. Karena kalau dilihat kehidupan saya dulu, saya tidak mungkin akan seperti sekarang ini. Mimpi pun enggak, mau jadi hamba Tuhan pun enggak ada di pikiran saya. Semua teman yang mengetahui saya, mereka tertawa dan tidak percaya kepada saya kalau saya ini sudah berubah. Tetapi karena Tuhan Yesus tergerak hatinya, maka saya diubahkan. Kitab Markus 6 ayat 34. Dan setelah keluar, Yesus melihat kerumunan orang banyak dan dia digerakkan oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, dan dia mulai mengajar mereka banyak hal. Nah teman-teman, ayat tersebut dikatakan maka dia digerakkan oleh belas kasihan. Ini statement yang ditulis dalam kitab suci loh teman-teman. Ayat tersebut mengatakan mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Maka tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka. Dulu saya mempunyai kerinduan agar Tuhan jamah kehidupan saya terlebih dahulu. Karena jika Tuhan jamah saya lebih dulu, jika saya salah jalan, Tuhan yang akan meluruskan saya secara langsung. Sampai akhirnya saya banyak mendapat teguran-teguran dari firman Tuhan. Jadi iman itu dari pendengaran, dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Demikian pula iman, jika dia tidak mempunyai perbuatan dengan sendirinya, dia itu mati. Dan iman adalah dasar dari hal-hal yang diharapkan, bukti dari yang tidak kelihatan. Jadi apa yang mereka anggap saya tidak mungkin, ternyata Tuhan mempunyai rencana buat kehidupan saya. Rencana Tuhan buat kehidupan saya jauh ke depan, jauh sebelum sempat saya memikirkannya teman-teman. Saat Tuhan mengetuk hati saya diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu memilih ikut Tuhan atau memilih dunia dengan segala kemewahannya. Akhirnya pada tahun 2000 saya memutuskan untuk ikut Tuhan, karena saya mendambakan keselamatan. Itu pun diejek oleh teman-teman, dan mereka mengatakan pasti 3 bulan akan keluar dan kembali kepada kehidupan lama saya. Saya tidak peduli dengan ejekan teman-teman. Karena itu saya tidak perlu lagi berpikir bagaimana cara Tuhan memenuhi kebutuhan hidup saya. Semua itu urusan Tuhan. Kewajiban saya hanya mempercayai firman-Nya. Kemudian saya digembalakan dan saya diajar. Sama seperti peristiwa di mana sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, terjadi dialog dengan Simon Petrus. Di mana Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Simon, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Lalu apa jawaban Tuhan Yesus teman-teman? "Gembalakanlah domba-dombaku." Hal tersebut sampai 3 kali Yesus bertanya. Nah, ini yang mau saya beritahu kepada teman-teman. Kalau pengembalaan itu penting.
Karena jika tidak penting, maka Tuhan tidak ngomong seperti itu sama Simon Petrus. Dan jika pengembalaan tidak penting, Tuhan Yesus tidak akan pernah tergerak hatinya dan tidak akan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan ketika saya memutuskan untuk ikut Tuhan, saya siap untuk digembalakan. Saya siap untuk digembleng. Saya yakin bila Tuhan sudah mengubah kehidupan saya, pasti Tuhan juga yang akan memampukan saya untuk dapat mengerti maksud Tuhan. Saya percaya bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya juga percaya semua janjinya ya dan amin. Sehingga saya bisa seperti sekarang ini bukan karena saya bisa, bukan karena saya pandai. Karena jujur saya tidak bisa bicara di depan orang banyak. Pasti gemetar, tidak pede. Bukan juga karena saya sudah kuliah sehingga titel saya berderet-deret. Bukan itu teman-teman. Tetapi karena wibawa Bapak Yahweh dan roh Yahweh lah yang menyertai saya. Yang kemudian memampukan saya. Kalau bukan karena Bapak Yahweh, saya tidak mungkin bisa memahami hal ini. Karena sulit bagi saya untuk mengerti ayat-ayat dalam firman Tuhan. Nah, ketika Tuhan sudah bisa mengubah kehidupan saya, Tuhan juga bisa mengubah kehidupan teman-teman. Untuk itu teman-teman, dengar-dengarlah akan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat bagi kehidupan teman-teman. Dan jika teman-teman terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim kepada teman-teman, sehingga orang-orang yang mendengarkan renungan hari ini juga akan terberkati. Sekian renungan hari ini, Tuhan Yesus memberkati.